Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah biologi tentang materi kehidupan. Yang pertama, atom, unsur, molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia dalam organisme hidup. 1. Atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tetap dan memiliki sifat fisika dan kimia. Para ahli menentukan bahwa atom itu terdiri dari 3 bagian subatom atau partikel yang stabil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ketiga atom tersebut membentuk atom. Atom tersebut membentuk atom yang merupakan unit dasar dari suatu materi yang terdapat dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh organisme hidup. Jika proton dan neutron bersatu, akan membentuk inti atom. Yang kedua, unsur atau elemen. Unsur atau elemen adalah suatu substansi sederhana yang tidak dapat dipecah dalam bentuk lain secara kimia. Unsur alam yang terdapat pada tubuh manusia adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, sulfur, potasium, sodium, klorida, dan magnesium. Adanya elektron bebas juga unsur logam memiliki negativitas yang tinggi sehingga dapat mengantarkan listrik dengan mudah. Yang ketiga yaitu molekul, ion, larutan, dan aplikasi ikatan kimia. Definisi molekul, ion, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang saling berikatan. Molekul adalah elektron komplit dalam orbitnya yang mempunyai kecenderungan untuk melengkapi dengan cara menaruh atau memberikan elektronnya pada atom lain atau disebut ikatan kimia. Fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometri dari molekul tersebut. Suatu molekul mempunyai elektron negativitas yang hampir sama. Ion adalah 2 atom yang mempunyai perbedaan yang mencolok dalam hal daya tarik berbagai elektron dalam menarik atom yang lain. Ikatan kimia adalah proses interaksi elektron komplit dalam orbitnya. Fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometri dari molekul tersebut. Suatu molekul mempunyai elektron negativitas yang hampir sama. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun kehidupan. Air sebagai salah satu unsur kehidupan. Semua kehidupan ini sangat tergantung pada air karena merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan. Air mempunyai berbagai macam fungsi, yaitu air sebagai pelarut yang baik, air sebagai pengatur pH, air sebagai pengatur suhu. Keadaan air yang sangat banyak di bumi merupakan alasan mengapa bumi ini dapat ditempati organisme hidup. Selanjutnya, fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan. Air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan, sehingga sangat berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Secara sederhana, air bisa diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda dari adanya kehidupan. Menjadi sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan sebagai tanda kehidupan mengartikan bahwa di dalam tubuh manusia sebagian besarnya tersusun dari air, sehingga saat tidak air maka tidak akan ada kehidupan pada manusia. Dengan begitu dapat dipahami bahwa secara garis besar air merupakan senyawa yang memiliki peran penting dalam mendukung segala sisi kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia terdiri dari air. Seluruh kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena ketersediaan air yang cukup. Berikut ini ada fungsi air untuk manusia, yaitu yang pertama, fungsi air bagi manusia guna untuk keperluan rumah tangga, misalnya air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi air untuk keperluan industri, misalnya digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Yang ketiga, untuk keperluan rekreasi dan olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya, misalnya saja olahraga renang, selancar, dayung, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk keperluan pertanian dan peternakan. Ya, para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak guna mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Begitu juga para peternak juga sangat membutuhkan air untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara ternaknya.
Yang kelima, untuk keperluan transportasi, misalnya untuk berlayar yang sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Tidak hanya manusia, air juga merupakan bagian penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan seperti pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan zat hewan juga membutuhkan air seperti manusia dan tumbuhan. Fungsi air bagi hewan yaitu adalah untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan juga memerlukan air guna metabolisme dalam tubuhnya. Yang kedua yaitu fungsi air untuk memproduksi susu. Beberapa hewan ada yang menyusui seperti kambing dan sapi, oleh karena itu fungsi air sangat berperan dalam produksi susunya. Yang ketiga, sebagai tempat hidup. Ya, ada beberapa hewan yang hidup di air seperti berbagai jenis ikan, udang, dan lain sebagainya. 4. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya, misalnya saja kerbau. Biasanya, kerbau membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Yang kelima, fungsi air bagi hewan untuk berlindung seperti hewan kuda Nil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal ini berfungsi agar kuda Nil bisa menghindari panas terik setiap hari. Fungsi air sebagai senjata bagi beberapa hewan. Air digunakan untuk alatnya untuk bertahan hidup, misalnya saja ikan pemanah merupakan ikan penembak. Itu di dalam sungai. Dengan bidiknya yang tepat, ikan ini mampu mengambil serangga apapun dalam beberapa meter tanpa menggunakan apa-apa selain air yang disemprotkan dari mulutnya. Tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika tumbuhan kekurangan air, maka akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, perkembangannya menjadi tidak normal. Kalau kekurangan secara terus-menerus, maka selama pertumbuhan akan menyebabkan tanaman tersebut mati, sama seperti manusia dan hewan. Fungsi air bagi tumbuhan untuk tempat tumbuh hidup. Ya, ada beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya di air, misalnya saja eceng gondok, teratai, dan pandan air. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara ini ada di dalam tumbuhan, dilarutkan oleh air dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Fungsi air yang terbesar bagi tumbuhan adalah sebagian bahan dasar pada fotosintesis. Ya, tanpa adanya air, maka fotosintesis tidak dapat berlangsung. Karakter air. Elemen air dalam dunia astrologi identik dengan sifatnya yang cair, mengalir, dan berombak. Hal ini menggambarkan sifat zodiak yang berada dalam elemen ini, yang sensitif, intuitif, dan emosional. Sifat air yang mengalir juga membuatnya mudah berubah dan modi. Selanjutnya, karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Atom karbon yang memiliki 4 ikatan kovalen akan menempatkan karbon di tengah dan memungkinkan terjadinya molekul yang besar dan kompleks, bahkan bergandengan dengan membentuk rantai. Rantai karbon merupakan dari molekul organik yang kompleks dalam organisme hidup. Suatu molekul organik ditentukan oleh susunan atom karbon dan gugus fungsional yang terkandung di dalamnya. Suatu molekul organik dapat meningkatkan dengan adanya isom, yaitu molekul yang sama tetapi berbeda, dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda rumus, bangunan, dan propertinya. Fungsi dari suatu molekul berhubungan dengan struktur dari molekul tersebut, sehingga keanekaragaman dari suatu molekul merupakan dasar dari keanekaragaman hayati. Makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Ada 4 makromolekul utama yang dijumpai pada sistem kehidupan, yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah makromolekul yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah molekul yang berfungsi sebagai penyediaan energi dalam sel, tetapi juga sebagai bahan mentah pada sintesis molekul kecil seperti asam amino dan asam lemak. Monosakarida juga menjadi kunci penting dalam pusat transformasi energi untuk kehidupan. Monosakarida membentuk polisakarida untuk disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Disakarida adalah molekul yang dibentuk dari 2 buah
monosakarida dengan cara sintesis dehidrasi atau pelepasan satu molekul air dalam reaksi kondensasi. Selanjutnya polisakarida. Polisakarida adalah molekul yang dibentuk dari ratusan atau ribuan dengan cara sintesis dehidrasi. Yang kedua, lipid. Lipid adalah makromolekul yang tidak larut dalam air, yang termasuk ke dalam kelompok lipid adalah lemak, fosfolipid, steroid atau kolesterol, protein. Protein adalah makromolekul yang sangat penting karena dapat membangun bahan-bahan jaringan dari organ. Protein juga banyak fungsinya, yaitu antara lain fiber, asam amino, hemoglobin, hormon, aktin, dan miosin di otot. Enzim asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul yang mempunyai unit memproduksi dirinya sendiri dan membawa kode untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau ADN yang berfungsi sebagai berhubungnya dengan sifat keturunan dan mengendalikan semua bagian metabolisme di dalam sel, dan asam ribonukleat atau RAN yang berfungsi untuk menerjemahkan translasi informasi genetik dari DNA ke dalam ekspresi seluler yang karakteristik. Dalam ARN ada informasi genetik. Ini merupakan fondamen dari semua organisme. Dalam asam nukleat merupakan polimer dari nukleotida yang berkaitan dengan cara sintesis dehidrasi. Selanjutnya, integrasi antara biologi dan Islam yang berkaitan dengan peran air dalam kehidupan. Dari laut, air menguap ke udara, lalu dibawa angin ke tempat tertentu menjadi tetesan-tetesan hujan yang membasahi bumi, sebagian untuk kebutuhan langsung pertumbuhan hewan dan manusia. Sebagian terserap ke dalam tanah menjadi cadangan atau persediaan air tanah. Sebagian yang lain bergerak menuju laut yang dapat dimanfaatkan berbagai jenis makhluk sepanjang perjalanannya, bahkan keperluan lebih besar, misalnya sebagai prasarana transportasi air. Dan tercantum dalam firman Allah, yaitu pada surah As-Sajdah ayat 27. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Hakikatnya hujan turun adalah kehendak Allah, baik sedikit maupun banyak. Allah dalam Al-Quran berfirman bahwa dialah yang mengarahkan awan menuju daerah-daerah yang dikehendakinya untuk menjadi hujan dan menghidupkan tanah yang mati. Hujan turun berdasarkan kehendak Allah dan adalah wajar apabila dalam musim kering yang panjang orang-orang beriman memohon kemurahan Allah untuk menurunkan hujan. Kemudian integrasi antara biologi dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 13. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana ayat di atas, yaitu yang pertama, sulalah mintin saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Yang kedua, nutfah atau air mani. Makna asal nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia, tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanya satu.
Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.